Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu, dan seluruh panitia. Saya senang sekali diundang ke tempat ini untuk berbicara tentang sedikit banyak tentang budaya China. Tentu budayanya begitu luas, tapi kita memilih nanti fokusnya adalah tentang Feng Shui. Ya, mungkin lidahnya sedikit berbeda, bacanya Feng Shui, bukan Feng Shui. Ya, karena kalau kita melihat di TV, di mana-mana orang berusaha meniru bahasa Mandarin, banyak yang keliru. Bapak Ibu perhatikan bahasa Mandarin bunyinya banyak S-nya, tapi di Indonesia menjadi bunyinya banyak eng. Ya, jadi yang paling pintar meniru meskipun tidak tahu apa yang disebutkan itu adalah Sule. Ya, itu paling mirip, tetapi yang lainnya eng begitu kan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau berbicara panjang, lumayan panjang lebar karena ada 3 sesi. Ya, pertama-tama justru saya mau mengajak sini Bapak Ibu untuk melihat pertama-tama adalah siapakah orang Chinese dengan budayanya seperti apa. Ya, yang kemudian kedua, nanti kita akan berbicara tentang cara berpikir, mindsetnya. Yang terakhir nanti kita masuk ke soal Feng Shui. Ya, dan tentu ada kutipan dari dokumen-dokumen gereja, kitab suci. Dan terakhir, kalau masih ada waktu, saya mau berbicara sedikit tentang yang paling utama bagi orang Tionghoa. Apa sih yang dipikirkan oleh orang Tionghoa? Ya, studi khusus tentang ini hampir tidak ada. Maksud saya tidak mengadakan studi formal tentang ini. Sewaktu di SCFT saya didatangi seorang dosen filsafat. Dia mengatakan, Romo, semester depan silakan Romo mengajar filsafat Cina. Saya katakan, mengapa saya? Karena bidang saya adalah spiritualitas, bukan filsafat, teologi. Dia mengatakan begini, saya bisa mengajar tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu rumusan, teori, titik. Tapi mengapa ini muncul, saya tidak bisa menerangkan. Terus saya tanya, lah mengapa saya? Romo kan orang Cina. Lah apa hubungannya? Ya kan? Tetapi sewaktu saya mulai menyusun bahan pelajaran tentang filsafat, saya sendiri kaget. Loh, bukankah itu dulu diberitahukan Papa kepada saya? Bukankah ini begini? Bukankah itu begitu? Jadi dengan kata lain, sudah muncul dalam hidup sehari-hari, ya, sudah muncul dalam hidup sehari-hari, tetapi tidak dirumuskan bahwa ini pendapat siapa, ini ajaran siapa. Tapi ya sudah, kamu terima saja. Dan itu yang muncul. Maka Bapak Ibu, pertanyaan yang menarik adalah kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, pikiran Bapak Ibu apa? Bakmi toh? Iya, bakmi. Nah, maka apa? Kita melihat model-model seperti ini membayangkan kita untuk makan. Sehingga Bapak Ibu kalau makan bakmi tidak pakai sumpit, tidak menarik. Ya kan? Sehingga lucu sekali, coba Bapak Ibu ke Italia, spaghetti kan mirip mie toh. Coba makan pakai sumpit. Orang Italia marah. Ya kan? Makanya kadangkala saya di asrama, menu makanan siang atau malam itu kadang-kadang mie, orang makan pakai sendok. Saya berpikir, bagaimana bisa makan mie pakai sendok? Lalu pakai garpu, setengah mati mengambil kan? Dan lalu yang kedua, bakmi itu kan makannya harus panas-panas. Maka dengan sumpit itu dia tidak terlalu panas. Maka Bapak Ibu, mari kalau begitu kita memulai pembahasan kita tentang bolehkah umat Katolik percaya Feng Shui? Boleh tidak Bapak Ibu? Yang setuju angkat tangan, boleh. Nah, yang tidak setuju, yang mengatakan tidak boleh siapa? Loh, kok tidak ada? Yang ragu-ragu, ya boleh atau enggak ya ragu-ragu, angkat tangan. Oh, ragu-ragu. Ya.
Baik Bapak Ibu, kalau ini saya kebetulan melihat di Kompas sejarah dan istilah Feng Shui, bisa dibaca nggak Bapak Ibu? Hah? Kecil ya? Coba saya coba bacakan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi lihat bagaimana Kompas atau media di Indonesia banyak membahas tentang Feng Shui. Kita katakan begini, istilah Feng Shui kerap terdengar saat seseorang berencana membangun rumah, betul tidak? Atau tempat usaha. Namun dari mana sebenarnya istilah itu berasal dan bagaimana sejarah itu? Berikutnya paparan. Menurut National Geographic ya, mendefinisikan Feng Shui sebagai seni Tiongkok kuno dalam menata bangunan, benda dan ruang dalam suatu lingkungan untuk apa? Untuk mencapai harmoni. Jadi pertama yang dimunculkan adalah seni ya, lalu untuk menata bangunan ya, lalu tujuannya adalah mencapai harmoni dan keseimbangan. Itu katanya ya. Jadi Feng Shui artinya jalan angin dan air. Ada Feng angin, Shui air. Nah, konsep ini berasal dari era Taoisme awal, tetapi masih populer sampai sekarang dan telah menyebar ke seluruh China dan bahkan ke budaya barat. Orang Tiongkok kuno percaya bahwa menerapkan Feng Shui untuk menciptakan, Bapak Ibu perhatikan, untuk menciptakan qi positif, akan memastikan kesehatan yang baik, meningkatkan hubungan interpersonal dan membawa keberuntungan serta apa? Kemakmuran. Bapak Ibu lihat ya, jadi ada sesuatunya. Nah, lalu sejarah Feng Shui bisa dilihat di situ ya, bagaimana keterangannya menyebutkan oleh Brun dalam bukunya An Introduction to Feng Shui bahwa praktek itu dapat dilacak hingga ke era awal sejarah Tiongkok. Istilah Feng Shui baru umum dipakai ketika masuk era dinasti Song tahun 960. Jadi lebih kurang baru berusia 1000 tahun istilah itu muncul. Ya, dikatakan ada bukti bahwa masyarakat Tiongkok telah merancang rumah dan kota mereka menggunakan prinsip Feng Shui selama lebih dari 4000 tahun. Itu dia catatannya. Lalu ada prinsip-prinsip Feng Shui yang bisa kita lihat, dikatakan posisi sentral, lalu ada gambar pakwa. Bapak Ibu kalau mempelajarinya pusing. Ya, saya terangkan sedikit tentang pakwa, bukan pakwa sebenarnya. Pakwa ini semua nanti berasal dari kitab I Ching. Bapak Ibu tahu kitab I Ching? Kalau Tongsu, ya tahu ya. Nah, Tongsu adalah penjelasan dari kitab I Ching. Saya tidak akan memberikan panjang lebar karena itu pusing. Jadi dasarnya adalah kitab I Ching itu mengatakan ada 10 batang bumi ya, dan 12 cabang langit. Apa itu Bapak Ibu tidak usah pusing lah. Pokoknya ada angka 10 batang bumi, ada 12 cabang langit. Kalau dua ini dikalikan jumlahnya berapa? 120. Tapi 120 itu dibagi dua. Ya angkanya Bapak Ibu bisa hitung. Ya. Artinya kombinasi dari 10 dan 12 kalau dihubung-hubungkan totalnya 120. Oke. Nah, 120 itu bagi dua karena apa? Ada dua unsur. Apa dua unsur ini? Yin dan Yang. Jadi 60 yin, 60 yang. Ya. Nah, 60 ini karena diyakini ada 5 unsur bumi, 5 unsur dalam kehidupan. Apa itu? Jin, Sui, Mu, Po, Tu. Logam atau emas, air, kayu, api, tanah. Nanti saya akan tampilkan di situ, tapi tidak usah diterangkan. 5 unsur ini, jadi masing-masing dari 60 itu akan dibagi dalam 5 unsur. Maka jadinya 12. Nah,
bagaimana 12 itu dihitung? Itulah siklus kehidupan. Maka muncul 12 sio. Ya kan? Nah, 12 sio supaya 12 dalam siklus kehidupan, artinya setiap 12 tahun akan berputar lagi. 12 tahun akan berputar lagi. Supaya orang gampang menghafalnya, dikasih simbol binatang. Ya, tapi Bapak Ibu, sampai 5 unsur tadi, 5 unsur itu tidak boleh terbalik-balik. Jin, sui, mu, kuo, tu. Emas, air, kayu, api, tanah. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik pasti salah. Hitungannya salah. Ya. Lalu juga dengan 12 tahun, hitungannya harus tepat. Maka sio itu harus dihafal urutannya. Dihafal urutannya. Tidak boleh terbalik-balik. Maka orang zaman dulu bertanya, sionya apa? Robi, sionya apa? Ular. Langsung saya tahu dia lebih tua dari saya atau tidak. Ya, orang tidak akan bertanya umurnya karena kacau nanti. Karena tahun dihitung dari kapan raja berkuasa. Maka bisa dikatakan pada tahun, kitab suci juga sama. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Kores. Ya sama, pada tahun kelima pemerintahan Kaisar Tang. Jadi ganti dinasti, ganti tahun mulai dari 1. Maka Bapak Ibu kalau ke Taiwan bingung. Ya tahun 2000 tahun ini kan 2024. Ya kan? Di Taiwan tahunnya berapa? Kurangi 12. 2000 tahun berapa? Ya, kurangi 1912. Dikurangi. Nah, itu tahun berapa Taiwan? Karena apa? Munculnya Sun Yat-sen mengadakan revolusi tahun 1912. Maka tahun kita ini dikurangi tahun 1912. Itulah tahunnya Taiwan. Jadi muncul dinasti baru, kerajaan baru dihitung mulai tahun pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu ke Taiwan jangan bingung dengan tahunnya. Nah, itu sama. Nah, dengan hitungan-hitungan seperti itu orang tahu, oh dia lebih tua dari saya atau lebih muda. Jadi yang ditanya sionya apa. Lalu kalau sionya sama bagaimana? Lihat mukanya lebih tua dari saya atau sama atau lebih muda. Sehingga apa? Dengan begitu kita tahu, oh umurnya lebih muda 12 tahun dari saya. Nah, kalau dengan Robi jelas, ya biasanya sio ular, saya sio kuda, maka saya lebih muda 1 tahun. Itu cara menghitung. Ya, maka Bapak Ibu, begitulah orang menghitung dari ini. Jadi ada 5 unsur. Maka orang Tionghoa kapan merayakan ulang tahun? Kapan? Pada umur 60. Mengapa? Bapak Ibu, sionya akan kembali setelah 12 tahun loh. 12 tahun kan? Ya, tapi itu bukan ulang tahun dia. Karena 12 tahun kemudian unsurnya beda. Kalau saya unsurnya kuda api. Ya. 12 tahun kemudian unsurnya kuda tanah. 12 tahun kemudian unsurnya kuda emas. 12 tahun kemudian unsurnya kuda api. Kapan kuda air? Kapan kuda api itu muncul lagi? Ya. 60 tahun kemudian. Oke, jelas ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, orang Tionghoa juga menghitung. Saya pernah bertanya dan ini kacau. Ini sama-sama Tionghoanya, tapi kacau. Saya pernah ke Kelenteng bertanya, kenapa orang Tionghoa merayakan ulang tahunnya pada umur 59 kalau kita hitung dari tahun Masehi ini. Mengapa? Jawabannya begini. Iya. Karena umur 60 adalah umur yang paling riskan, paling berbahaya. Maka pada umur 60 tahun dewa kematian akan muncul dan datang. Ada dewa kematiannya ada 2. Namanya Hei Pai Wu Chang. Ya, kalau kita melihat gambar ada 2 orang, satu berpakaian hitam, satu berpakaian putih dengan topinya panjang, lidahnya panjang. Itu malaikat kematian. Ya, namanya Hei Pai Wu Chang. Dan dia akan berkeliling mencari orang yang berumur 60 tahun.
dengan mengatakan, waktumu 60 tahun, waktunya mati. Selesai. Nah Bapak Ibu, kenapa simbolnya hitam dan putih itu sekali lagi simbol yin yang. Artinya genap sudah umurmu 60, silakan mati. Itu dia. Jadi itu jawaban dari kelenteng. Jawaban dari kelenteng. Tetapi setelah saya mempelajari, lalu ternyata bukan itu. Karena satu, ya, umur 60 mengapa dirayakan? Karena itu baru ulang tahunnya. Sionya itu, unsurnya itu sama sewaktu dia waktu lahir. Maka itu baru dianggap ulang tahun. Tidak ada orang Tionghoa yang masih tradisional merayakan ulang tahunnya setiap hari, setiap tahun. Tidak ada. Bangkrut keluarga. Iya kan? Masa setiap tahun? Loh, tahun depan ini kan bukan sionya dia. Tahun depan bukan. 12 tahun lagi, ya sionya sama tapi unsurnya beda. Jadi itu bukan ulang tahunnya. Kapan? Setelah itu. Tapi mengapa umur 29, kata orang kelenteng? Karena umur 60 dewa kematian datang toh. Dia datang kenapa? Loh kamu kan 60 kok belum dirayakan. Loh kemarin sudah dirayakan, tahun kemarin. Jadi dewa kematian mengatakan apa? Oh saya datangnya terlambat, dia sudah merayakan ulang tahun, ya sudah tidak usah mati, bisa panjang umur. Itu ceritanya. Itu ceritanya Bapak Ibu kan. Tetapi kenyataannya bukan. Karena orang Tionghoa begitu lahir umurnya 1 tahun. Betul tidak? Nah umurnya 1 tahun, lalu apa yang terjadi? Ya begitu 59, dalam hitungan Tionghoa umurnya 60. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana bahkan orang di kelenteng pun bisa salah menjawab. Karena apa? Karena mereka hanya mengikuti tradisi, ya, lalu ditambahi kepercayaan macam-macam, akhirnya menjadi bingung sendiri. Nah sama, kita pun setelah menjadi Katolik, ditambah tradisi, ditambah omongan ini itu, meskipun sudah dibaptis, ya, meskipun rajin devosi, ada yang devosi kerahiman ilahi, ya, ada yang devosi apalagi, hati kudus Yesus, ada devosi Bunda Maria, tapi masih percaya yang gitu-gitu. Karena apa? Karena omongan orang. Jadi Bapak Ibu lihat, ini simbol Pakwa yang berasal dari Yi Ching. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal, bingung. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu melihat, nah ini Pakwanya juga dari Kompas salah ngambil. Salah ngambil, karena ini Pakwa kuno yang tidak lagi dipakai. Bapak Ibu lihat ini, kelihatan nggak? Oh saya coret saja. Ya, lihat simbol ini. Lihat ya. Itu namanya Qian. Qian ini padanannya harus di sini, Kun. Nah, kok bisa gambarnya terbalik? Ya, saya tidak tahu, ini harus tanya pada Kompas. Jadi ini Kun ini, ya, harusnya dia di bawah. Harusnya di bawah. Karena apa? Gerakannya harus bertolak belakang. Kalau ini putus-putus, Bapak Ibu perhatikan, ini dia tidak putus. Jadi dia harus berhadap-hadapan, bukan berada di samping atau apa. Ya, misalnya ini yang kelihatan, ini lihat, Bapak Ibu lihat, ini benar, ini di bawah putus, ya kan? Ini putus, atasnya putus, tengahnya penuh, ya kan? Di baliknya, tengahnya yang putus jadi tengahnya yang penuh jadi putus, atas yang putus jadi penuh, bawah juga penuh. Ini benar. Jadi semua itu ada hitungan. Nah, Bapak Ibu, kalau dengan hitungan-hitungan ini orang sekarang lalu mengatakan ini kan ilmu, ya apa tidak? Nah itu dia. Jadi dikatakan bagaimana justru Feng Shui ini, coba Bapak Ibu lihat, ya, tujuannya apa? Tadi dikatakan untuk harmoni, untuk keseimbangan. Tetapi dikatakan masing-masing dari 8 area ini berhubungan dengan kehidupan. Seperti apa? Kekayaan, popularitas, kemitraan, keluarga, anak, karir, pengetahuan, orang yang membantu, dan seterusnya. Singkat kata, orang lalu melihat Feng Shui dipakai untuk kehidupan.
Bapak Ibu juga melihat di sini ada 5 elemen yang tadi saya sebut, ya, Jin Sui, Mu, Wo. Mana lagi? Oh, tanahnya di sini. Tanah, logam, air, kayu, dan api. Urutannya benar. Oke, Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa Feng Shui berasal dari kebiasaan atau tradisi Tiongkok kuno. Baik, pertanyaannya, ya, siapakah orang Tionghoa itu? Siapa, Bapak Ibu? Kalau Romo Bono tadi mengatakan masih ada turunannya, Romo, ya. Entah sudah tinggal berapa persen, ya. Tapi siapa dia? Bapak Ibu, kalau kita kumpul semua, bagaimana kita bisa membedakan? Semua diam duduk. Ini orang Jepang, ini orang Vietnam, ini orang China, ini orang Korea, ya. Ini orang apa namanya? Ya, ini orang Thailand. Bagaimana membedakannya? Nah, kalau semuanya diam dan duduk, mata, wajah seperti apa? Korea tidak sipitkah? Jepang tidak sipitkah? Dia mukanya seperti apa? Bedanya di mana? Bapak Ibu jangan mengada-ada. Sama, saya saja tidak tahu membedakan. Bapak Ibu tahu tidak, sewaktu saya ke RRC, ya, lalu sana saya juga ngomong bahasa Mandarin, lalu mereka bertanya, kamu dari mana? Saya bilang, ayo tebak dari mana. Dia katakan dari Malaysia. Loh, kenapa Malaysia? Ya karena logatnya Malaysia. Kalau berbicara tapi lihat dari muka, saya katakan tidak, saya dari Korea. Nah, percaya ya. Jadi dengan kata lain, wajah itu sulit. Bahkan beberapa saya melihat ada penyanyi yang wajahnya mirip sekali dengan orang Jawa, tapi Chinese. Bahkan di daerah Uighur, daerah Xinjiang, itu ada beberapa orang yang wajahnya sangat mirip dengan bule, dengan orang Rusia. Tapi ngomong Mandarin, kalau ditanya, kamu orang apa? Wosu Chongkoren. Jadi Bapak Ibu, wajah tidak menentukan persis seperti yang kita bisa bayangkan. Tapi siapa dia? Ya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kita tahu siapakah dia itu dari apa? Dari budaya. Maka dia adalah bangsa yang unik. Bapak Ibu, saya senang menampilkan ini. Makanan. Ya kan? Soalnya tadi pagi Pak Robi ini mengatakan, Pastor, kalau datang kita sarapan dulu ya, makan dulu. Ya. Lalu apalagi kita melihat adalah lampion. Maka apa yang bisa menunjukkan dia? Pertama-tama, ya dia adalah bangsa yang unik, yang mempunyai budaya yang sangat tua di dunia. Tadi Romo Bono mengatakan dengan sangat baik, kalau dia buang semua budayanya, dia kehilangan identitas. Inilah identitasnya. Ya, dan apa? Orang Tionghoa bangga dengan budayanya yang sangat kuno. Bangga. Karena apa? Karena di situ dia menunjukkan siapa dia. Dan budaya ini hampir tidak mengalami perubahan. Yaitu saya katakan saya senang menggunakan sumpit kan? Karena itulah dia. Makan pakai sumpit. Dan bahkan menariknya apa Bapak Ibu? Makan bubur pun pakai sumpit kan? Bisa enggak? Nah, jadi orang yang tidak bisa makan bubur dengan sumpit artinya tidak tahu pakai sumpit. Tapi untuk pakai sumpit kan harus latihan Bapak Ibu. Iya kan? Nah, kebanggaan diri sebagai orang Tionghoa ini dilestarikan dalam berbagai macam bentuk. Ya kan? Apa contohnya yang lain? Lewat pakaian. Bagus kan? Nah, langsung mengatakan Chongsam. Ya. Lalu lagi lewat apa? Lewat makanan. Ya. Apa makanannya semua orang pasti tahu kan? Bacang langsung disebut.
Sebentar lagi ada apa? Ya, kue bulan. Bapak Ibu tahu nggak makan cakwe itu bagaimana? Banyak orang tidak tahu makan cakwe. Iya. Makan cakwe tahu caranya bagaimana? Ambil cakwenya, buka mulut, masukkan. Bukan Bapak Ibu. Jadi, lihat zaman berubah. Ya, zaman berubah, tapi nilainya sama. Orang sekarang kalau makan cakwe dipotong-potong, masukkan ke bubur kan? Atau utuh seperti ini, masukkan ke mana? Susu kacang, Bapak Ibu. Ya. Nah, makan cakwe yang benar menurut tradisi kuno yang tidak perlu lagi kita pegang adalah ambil cakwenya. Tapi saya bertanya lagi, mengapa cakwe itu selalu dibuat dempet? Kenapa nggak satu-satu? Repot kan? Kalau kita mau makan kan kita pisah, lalu makan dong. Kenapa selalu dimasak dempet? Hah? Kok kayak sumpit? Tidak Bapak Ibu, cakwe itu melambangkan suami istri. Jangan senang dulu Bapak Ibu. Suami istri siapa? Dari seorang penasihat raja yang bernama Jin Kui. Ya, bukan si Jin Kui, lain lagi. Ya. Ini orang Jin Kui. Jadi Bapak Ibu ceritanya, Jin Kui adalah penasihat raja yang sangat jahat. Sangat jahat. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Hangzhou, pasti selalu diajak ke disebut apa? Yue Fei Miao. Kuil Yue Fei. Jadi kalau kita masuk, depannya ada patung besar, belakangnya itu ada satu halaman, ya, belakangnya lagi itu kuburan Yue Fei dan anaknya Yue Yin. Apa ceritanya? Kalau kita masuk lewati patung ke belakang, sebelum masuk ke halaman besar itu, Bapak Ibu lihat sebelah kiri dan kanan itu ada patung. Sebelah kiri itu suami istri, Jin Kui dan istrinya yang berlutut, dua kanan lagi, dua panglima perang. Dan semuanya posisi berlutut menghadap ke kubur. Mengapa? Karena mereka ini, terutama Jin Kui dan istrinya, yang menghasut raja membunuh Yue Fei. Nah, Yue Fei adalah panglima dari zaman dinasti Song. Waktu itu rajanya ditangkap oleh suku bangsa Khitan, ya. Lalu putra mahkota juga ditangkap. Akhirnya si adik ini yang menjadi raja. Nah, Jin Kui, Yue Fei karena jiwa patriotismenya, dia pergi membebaskan raja. Cerita singkatnya, hampir menang, tinggal selangkah lagi bisa membebaskan raja. Tapi Jin Kui menghasut si adik yang menjadi raja untuk memanggil pulang Yue Fei. Yue Fei tidak mau pulang. Perintah kedua, tidak mau pulang. Sampai 12 kali perintah dengan surat perintah dari emas. Bapak Ibu, satu kali saja tidak pulang, bisa dihukum mati. Ini sampai 12. Pada akhirnya, Yue Fei pulang lalu difitnah macam-macam oleh Jin Kui, dan akhirnya dihukum mati bersama anaknya. Maka, rakyat yang marah mengungkapkan kemarahannya lewat makanan, lewat cakwe. Jadi dibuatlah patung, lalu digoreng, istilahnya, saya tidak bisa menggoreng kamu, saya goreng ini. Tapi lama-lama satu-satu kan capek. Dibuatlah begini, dibagi dua, terus digoreng, jadi dempet dua. Maka makan cakwe, caranya, bayangkan ini cakwe, mengungkapkan kemarahan kepada Jin Kui. Jadi semua makanan ini ada ceritanya Bapak Ibu. Nah, makanan dibuat mau menggambarkan sesuatu sebagai simbol. Maka makan cakwe, cakwenya mana enak Bapak Ibu. Ya kan cuma digoreng dan rasanya tawar kan. Tapi Bapak Ibu kenapa mengatakan enak? Dikasih mau nggak? Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi sebentar. Kita melihat orang Tionghoa mau melestarikan memori, sejarah, nilai lewat makanan ini. Ada satu yang istimewa tentang Yue Fei. Mengapa dia
berusaha dan mau membebaskan raja. Karena di punggungnya, Bapak Ibu bayangkan zaman dulu, ibunya mentato di punggungnya tulisan Cincong Pao Guo. Artinya apa? Menghormati, ya, menghormati, setia, dan apa? Membela negara. Maka dia mempunyai jiwa patriotisme yang luar biasa. Dan itu yang diwariskan. Kita harus menghormati, setia, dan membela negara. Maka makan cakwe mengingatkan kita kisah Yefe. Kalau Bapak Ibu ke sana lihat patung Chin Kui dan istrinya selalu kotor sekali. Dan itu sekarang diberi pagar besi supaya orang tidak bisa dekati patung. Saya pas ke sana melihat turis dari Hong Kong datang rame-rame. Begitu mereka lihat tulisan namanya Chin Kui, apa yang dia buat? Nah, pakai payung dipukul, dasar pengkhianat. Lalu apa? Patungnya diludahi. Bapak Ibu bayangkan itu tahun sekitar 700-an. Jadi lebih kurang sudah 1500 tahun. Ya, memori ini, ingatan ini masih dipelihara. Lewat apa? Makanan. Kalau bacang, Bapak Ibu tahu ceritanya kan? Apa ceritanya? Tadi Romo Bono baru ceritakan. Apa? Lomba perahu naga, pecun. Nah ya, jadi Ciyen karena cinta pada negara, raja tidak mau mendengarkan, akhirnya dia protes dengan loncat ke laut. Begitu dia loncat ke laut, orang-orang mencari, mana ini menteri satu ini. Lalu berpikir, dia di bukan laut, sungai. Ya, lalu pikir, loh kok nggak keluar-keluar? Mungkin dia sembunyi, tidak mau keluar. Maka lemparkan makanan ke dalam supaya dia makan. Tapi ada orang bilang, kamu lemparkan yang makan ikan. Nah supaya dia bisa makan bagaimana? Bungkus. Dan supaya mulut ikan kalau makan itu sakit, bungkus dengan daun bambu. Maka mengapa bacang selalu dibungkus dengan daun bambu untuk memberi makan Ciyen? Tapi lama-lama kan kebiasaan itu sudah hilang, kita yang makan toh. Jadi tradisi berubah, tapi inti cerita tradisi tidak berubah. Ya, kalau kue bulan apa? Dipakai untuk pemberontakan. Jadi disisipkan di dalam kue bulan tengah. Itu semacam surat atau seruan untuk memberontak tanggal sekian di zaman dinasti Manchuria. Jadi semua itu diteruskan. Maka bagaimana orang Tionghoa melestarikan? 1 lewat pakaian, 2 lewat makanan, 3 lewat kebiasaan. Apa ini? Bapak Ibu senang kan? Kungfu, Tai Chi, ya kan? Banyak orang kan berlatihan Tai Chi dan sebagainya kan? Ya, latihan kungfu dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya, lain-lain. Apa lain-lainnya itu Bapak Ibu? Waktu Imlek orang buat apa? Sudah tua-tua masih main kan? Ya, jadi maksud saya, lihatlah bagaimana orang Tionghoa dimanapun dia berada, kebiasaan itu selalu ada. Bapak Ibu, main ini ada baiknya supaya tidak pikun. Apalagi main mahjong seperti ini. Mana ini? Oh, mahjongnya hilang. Ya, itu karena melatih kita untuk berpikir dan mengingat. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, repot kita bisa mengatakan dengan demikian orang Tionghoa itu sebenarnya lewat kulturnya mempunyai sikap. Apa itu? Kultur itu selalu berubah. Jadi kultur yang tidak berubah itu adalah museum. Nah, orang Tionghoa menyesuaikan zaman sekarang dengan kultur yang lama. Ya, ada kultur yang sudah dibuang, tidak dipakai lagi. Yaitu apa? Ini dia, yang disebut kaki lotus. Jadi anak kecil kakinya diikat menjadi seperti itu. Katanya kaki kecil itu indah. Benar, coba kakinya ibu-ibu besar-besar kayak kaki gajah. Ya, jadi ini kultur yang sudah ditinggalkan. Ada kultur yang diterima dan diteruskan. Apa itu? Angpau, Bapak Ibu senang kan? Diteruskan. Nah, lalu ada macam-macam cerita yang aneh-aneh.
Jadi dikatakan angpau itu dulu adalah ini itu, maka orang Katolik tidak boleh memberi angpau. Betul, setuju. Menerima boleh. Ya, memberi mengurangi. Ya. Dan yang ketiga, ya, dan ini yang kacau Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi zaman. Ya, apa itu? Contoh uang yang dibakar itu. Bapak Ibu perhatikan nggak tulisannya itu di sini? Bank of Hell. Oh, rupanya di neraka ada bank. Ya, pasti petugasnya sering disogok. Dan tulisannya apa? 10.000. 10.000 apa juga nggak tahu. Tapi lihat, dulu kertas-kertas biasa yang dibakar, sekarang dicetak dengan tulisan Bank of Hell. Bapak Ibu, kalau di sana, saya tidak tahu yang jaga neraka itu ngerti bahasa Inggris tidak. Nah, tapi lihat, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Bahkan kalau perayaan Ciguipua itu, bakaran atau sembayang rebutan, istilah di Jawa Tengah, ya kan? Ya, orang bakar-bakar rumah kan? Nah, sekarang di rumahnya itu sudah ada dulu saya masih ingat itu ada video, ya, ada karaoke, ya sekarang ada handphone, ya ada mobil dan mobilnya dikasih nama lagi kan Mercy. Nah, Bapak Ibu, saya hanya bertanya, kalau di neraka banyak api, lalu pakai mobil, siapa yang jual bensin? Lalu kalau ada handphone, dia pakai provider apa ya? Nah itulah. Tapi lihat, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Bapak Ibu lihat petasannya, ini sudah elektronik. Ya, saya pernah pasang waktu misa Imlek, akhirnya saya kaget sendiri. Suaranya keras luar biasa. Saya tinggal pencet pakai remote lagi. Kan? Mengapa? Karena kalau api dan asapnya itu merusak kesehatan, maka disesuaikan. Dan yang menarik adalah ini sumpit Bapak Ibu. Dulu sumpit dibuat dari kayu, kemudian yang bisa daur ulang, kemudian bambu, sekarang plastik. Sekarang lebih lagi, bukan plastik. Ya ada stainless, tapi yang lebih canggih, karbon. Ya karbon itu mirip-mirip plastik, tapi harganya lebih mahal. Tapi lihat, berkembang, tapi budayanya, kebiasaannya sama. Ya. Dan lalu segala sesuatu dijelaskan dengan simbol, dengan bahasa. Ya, Bapak Ibu, mengapa menggunakan ini? Bapak Ibu tahu ini gambar ini? Gambar apa? Gambar kuda, lalu tulisannya ma. Lalu tulisan begini, tao cheng kong. Kuda tiba, segala sesuatunya berhasil. Sukses. Maka rumah orang Tionghoa juga banyak dipasang gambar-gambar kuda. Kenapa? Mengapa kuda datang semuanya berhasil? Karena zaman dulu kuda larinya kencang, maka semua cepat selesai. Kenapa ikan? Tadi siapa yang cerita itu? Kalau dibilang kalau kamu usaha di kantormu harus piara ikan. Pak Henry harus pasang ikan. Mengapa ikan? Bisa digoreng. Masa orang goreng ikan mas ya? Nah, mengapa ikan? Karena ikan bahasa Mandarinnya hi, ya. Maka, tapi ini tulisannya bukan hi. Ini bacanya hi. Ini nian yoi. Hi itu artinya apa? Sisa. Jadi dengan kata lain, setiap tahun berkelimpahan. Maka dikatakan kalau tidak ada embar ikan, ya piara ikan. Supaya simbolnya hi itu kelihatan. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, orang Tionghoa inilah dia. Kebiasaan-kebiasaan dari orang Tionghoa yang selalu ada. Termasuk nanti Feng Shui. Termasuk nanti apa? Yang paling heboh dan yang paling saya tidak suka, misa Imlek. Kenapa harus ada misa Imlek? Ya sudahlah, nanti kita lihat. Bapak Ibu kan tidak bisa menjawab, nah. Nanti jauh dipikir salah-salah lagi. Ya. Bapak Ibu,
fakta menarik tentang orang Tionghoa Indonesia, terutama yang sudah senior, tidak suka disebut Cina, betul tidak? Kenapa? Kenapa? Kasar, lah di Malaysia mereka selalu sebut Cina. Tidak, Cina. Mengapa tidak? Kasarnya di mana? Sementara di mana-mana orang dari RRC sendiri mengatakan China, Chinese. Di Singapura juga bilang China. Kenapa di Indonesia tidak suka? Bapak Ibu tahu namanya Feng Shui? Ya. Tahu tidak namanya ini Feng Shui? Saya tidak munculkan gambarnya. Kalau mungkin yang lain tahu namanya Feng Shui. Siapa? Hah? Pemain kungfu. Sungguh ada tidak? Ada Bapak Ibu. Lihat ini YouTube-nya. Saya tidak download karena kita bukan mau nonton film Bapak Ibu. Ya. Lalu dianggap berteman dengan Hong Xi Kuan. Ya. Gini, mengapa saya menyebut nama Feng Shui? Ya. Karena Feng Shui ini dalam ceritanya selalu melawan pemerintahan atau dinasti Qing atau dinasti Manchuria. Ya, jadi Feng Shui ya termasuk adalah salah satu dari lima singa di Chongqing sana. Jadi ahli-ahli kungfu disebut 5 macan atau 5 singa. Disebut seperti itu. Ceritanya mereka melawan pemerintah Manchuria dinasti. Mengapa dilawan? Karena dianggap satu, mereka memaksakan budaya Manchuria, rambut dengan ekor kuda, wanita dengan kaki dijepit, dan seterusnya. Lalu ada macam-macam pemberontakan yang terjadi karena dia bukan suku Han, suku Manchuria, ya, bukan suku Han, ya, dan sisa-sisa yang setia pada dinasti Ming, ya, lalu menyerang dan memberontak. Lalu yang kedua, dari yang paling sering memberontak dan menjadi musuhnya adalah Shaolin Selatan. Maka pada pemerintahan Kaisar Qianlong, Shaolin Selatan dimusnahkan. Nah, ceritanya Feng Shui ada di sana. Ya, Bapak Ibu pulang boleh cari filmnya, ya, boleh nonton. Lalu yang ketiga, gara-gara dinasti Manchuria yang lemah, mereka kalah dalam perang opium pertama. Itulah yang membuat Hong Kong diserahkan ke Inggris. Ya, selama 100 tahun. Lalu perang opium kedua, ya, Makau diserahkan kepada Portugal. Dengan kata lain, dinasti ini sudah memaksakan budaya, bukan suku Han, lalu apa? Membuat malu. Belum lagi kalau Bapak Ibu melihat cerita apa? Wang Fei Hong, ya kan? Lihat bagaimana di zaman akhir pemerintahan dinasti Qing, ya, Chongqing itu begitu lemah. Yang keempat, menarik, kota penting dikuasai pihak asing. Ada istilahnya Pa Guo Lian Jun. Ya, 8 negara lalu kemudian masuk. Dan kota Shanghai, kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke kota Shanghai, dikatakan di daerah ini arsitekturnya Prancis. Dari daerah ini arsitekturnya Inggris, yang ini Jerman dan seterusnya kan. Di 8 negara menguasai. Dan tidak cukup itu, penghinaan orang Eropa kepada orang Tionghoa dengan tulisan ini. Ya, bacanya dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Mandarinnya ini. Ya. Kou Yi Huaren Puter Lu nih, anjing dan orang Tionghoa. Jadi dimulai anjing dulu. Orang Tionghoa tidak boleh masuk. Itu penghinaan. Ya, ada lagi macam-macam filmnya, misalnya Bruce Lee, ya. Tapi semua itu menggambarkan situasi betapa orang Tionghoa dihina. Oke, penghinaan ini tidak cukup. Itu secara global.
penghinaan itu ya dilanjutkan lagi. Maka tahun 1912 melahirkan Republic of China oleh Sun Yat-sen. Ini kebangkitan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Bapak Ibu lihat, di Singapura, Malaysia terlihat sekali, atau di sekitar Taiwan dan sebagainya, orang-orang yang rambutnya masih ada ekor kuda ditangkap, lalu dipotong. Mengapa? Lihat Sun Yat-sen-nya, rambutnya kan sudah seperti ini. Nah, ini juga mati. Oh, rambutnya juga. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat rambutnya juga seperti ini. Ini pendek. Ya kan? Ini pendek-pendek. Karena apa? Menunjukkan pemberontakan. Nah, rasa sejarah ini membuat orang Tionghoa tidak mau disebut ya Cina. Tidak mau. Ya. Karena dianggap penghinaan orang barat terhadap orang Tionghoa. Sampai sini Bapak Ibu bisa ikuti ya. Nah, menarik lagi, mereka benci dianggap sebagai Qing. Orang barat tidak bisa sebut Qing. China, itu dia, ya. Maka yang lebih lagi, ditambah lagi, pemerintah Indonesia tahun 65 melarang penggunaan kata Tionghoa. Jadi tidak boleh menggunakan kata Tionghoa, harus menggunakan kata Cina. Jadi dengan kata lain, dunia internasional menghina dengan istilah Cina, ditambah Indonesia, sehingga Malaysia tidak buat aturan itu. Maka apa? Orang Tionghoa Malaysia pakai Cina no problem. Di sini tidak boleh. Jadi kata Tionghoa harus diganti dengan Cina. Jadi istilah Cina membuat orang Tionghoa Indonesia disamakan dengan dinasti Qing yang lemah tak berdaya, ditambah dengan sebutan ini untuk menghina. Kemudian muncul macam-macam peraturan pemerintah Indonesia yang menunjukkan diskriminasi. Ya, kalau kita lihat rasisme Tionghoa, ya itu di tahun berapa ini? Ya, Romo Bono membuat penelitian bahkan sejak tahun 1880-an. Ya, tapi yang tercatat ini di sini adalah mulai dari 1740. Belanda menangkap dan menindas kaum Tionghoa, korbannya 10.000 jiwa. Ya, tahun 1925, Putri Sultan Hamengkubuwono I Raden Ayu Yuda Kusuma menyerbu Ngawi, membantai kaum Tionghoa. Bapak Ibu tahu di sini ada jalan Angke, tahu ceritanya? Kenapa namanya Angke? Ke itu artinya apa? Bukan ayam Bapak Ibu. Ke itu artinya jalan. Ang itu merah. Mengapa disebut jalan merah? Karena penuh darah. Belanda membantai. Itu mungkin sekitar tahun 1800-an. Ya. Membantai orang-orang Tionghoa karena Belanda takut Tionghoa memberontak. Dan lalu sisa orang Tionghoa yang tidak dibunuh dipindahkan ke Tangerang. Ya. Karena lokasinya, jadi tujuannya Belanda adalah bisa memantau kalau mereka mau mulai memberontak atau apa-apa, bisa segera diatasi. Nah, supaya bisa diatasi, perkampungan atau tempat pembuangan itu harus dekat benteng Belanda. Maka disebut Cina Benteng. Nah, lihat bagaimana. Lalu sesudah tahun itu kita lihat PP nomor 10. Ya. Apa yang terjadi? Melarang orang Tionghoa membuka usaha. Ya, tahun 59. Lalu TAP MPRS melarang tulisan Mandarin. Lalu keputusan Kabinet Ampera tahun 66 melarang orang Tionghoa menggunakan nama Tionghoa. Ya. Lalu surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 67 menetapkan penggunaan nama Cina dan melarang penggunaan kata Tionghoa. Ya, dan masih banyak keputusan lain. Maka istilahnya kata Cina adalah kata diskriminatif untuk menghina orang Tionghoa. Maka Bapak Ibu paham kan? Anak-anak sekarang tidak paham itu.
Apalagi kata Tionghoa atau Tiongkok itu adalah istilah Hokkien. Bukan, ya kalau bahasa Konghu apa? Zhongguo, ya kan? Bahasa Ket, Zhongkue, ya kan? Jadi Tiongkok itu apa? Istilah Hokkien, dan itu cuma khas di Indonesia. Karena itu apa? Orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak mau disebut Cina karena merasakan ini semua. Jadi bagi orang Tionghoa zaman itu dan yang sampai merasakan itu, ya, betapa terhinanya sebagai orang Cina. Kami bukan Cina, kami bukan Cina yang dari dinasti Qing, bukan Cina yang ditindas pemerintah Indonesia, tapi kami adalah Zhonghua, Tionghoa, ya, yang berbudaya tinggi dan terhormat, tetapi yang tertindas. Nah, apa budaya tingginya? Ya, jadi ada kebanggaan. Bapak Ibu tadi melihat tradisi kan, menjadi Tionghoa kan, maka disebut Zhonghuaren, ya, budayanya yang tua dan tinggi, lalu ajaran tinggi dan luhur dari Kongzi, Mengzi, Xunzi, Laozi, Zhuangzi, Liezi, Mozi. Ya, ini semua orang-orang filsuf yang mengajari budaya yang tinggi. Lalu apalagi teladan dari tokoh sejarah, ada Guan Yu, ya, ada Yue Fei, ada Qi Yan, ada Yang Jiajiang. Bapak Ibu tahu nggak semuanya? Guan Yu itu siapa? Kalau saya bilang Guan Gong tahu? Nah itu dia. Ya, dia bukan dewa, tapi didewakan. Yue Fei yang tadi saya ceritakan, Qi Yan yang tadi juga ceritanya, Yang Jiajiang Bapak Ibu tahu? Jenderal dari keluarga Yang. Si bapak ditangkap, anaknya mau membebaskan bapak, ditangkap, yang kedua, yang ketiga, semua ditangkap. Tinggal siapa? Tinggal istri-istrinya. Dan istri-istrinya apa? Pakai pakaian perang, pergi membebaskan suaminya. Itu istri, bukan suami ditangkap, istri lalu, oh syukur nggak pulang-pulang gitu. Ya enggak, pergi membebaskan. Jadi Bapak Ibu lihat, jadi teladan-teladannya seperti itu. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, ya, kita melihat kalau begitu bagaimana orang Tionghoa hidup. Inilah dunia kita. Ya, pertama-tama, ya, orang Tionghoa ini melihat dirinya dalam dua pusaran besar dunia. Ya, satu berada di tengah-tengah semesta alam. Maka lihat bagaimana orang Tionghoa senang memasang gambar pemandangan alam di rumah. Ya kan? Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah dunia. Dan kedua, pusaran kedua adalah waktu. Maka apa? Juga ada banyak lukisan atau gambar yang menggambarkan apa? Musim apa? Dingin, salju, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, orang Tionghoa itu berada di tengah-tengah pusaran dunia ini. Inilah kehidupan orang Tionghoa. Nah, bagaimana lalu orang Tionghoa menyesuaikan diri di tengah-tengah alam semesta dan di tengah-tengah waktu? Bagaimana? Karena tidak seorang pun bisa melepaskan diri dari tengah-tengahnya. Jadi antara aku, semesta alam, dan waktu, ya, disitulah orang-orang Tionghoa harus mencari yang namanya kebijaksanaan, menyesuaikan diri dengan seluruh lingkungan yang ada. Nah, kebijaksanaan inilah diajarkan oleh banyak tokoh, yaitu Kongzi, ini siapa ini? Mozi, ya, yang kanan atas itu Laozi, yang bawah adalah siapa ini? Zhuangzi. Ya, masih banyak lagi. Nah, ajak ini ditambah dengan murid-muridnya, orang-orang lain, ditambah dengan macam-macam ajat, macam-macam. Ya,
Dulu acara gini kemudian berkembang. Pertanyaannya, perkembangannya benar atau salah? Nah, ini yang kerap kali kita tidak tahu, ya. Nah, dari ini semua orang Tionghoa karena mencari kebijaksanaan, orang Tionghoa menyebut dirinya apa? Bapak Ibu, ini dia. Bukan. Apa itu? Orang Tionghoa bangga dan menyebut dirinya sebagai keturunan naga. Hah? Long De Chuan Ren. Ada lagunya lagi. Bapak Ibu cari ya di YouTube, judulnya Long De Chuan Ren. 遥远的地方有一条河， ya kan? 它的名字就叫黄河。 sudahlah, saya tidak hafal lagu, ya. Nah, keturunan naga karena apa? Mengapa disebut sebagai naga? Karena naga atau long adalah gambaran dari keteguhan, kekuatan, keagungan. Simbol naga. Ada nggak binatang ini? Tidak ada. Ini mitos. Ya. Tapi apa? Boleh dikatakan dari mana asal mulanya. Nah, seperti Romo Bono yang belajar etnologi dan sebagainya bisa menerangkan dari ini. Jadi semua digabung menjadi satu, ya. Itu menggambarkan keteguhan, kekuatan, keagungan, bahkan apa? Berkat. Dan naga selalu dihubungkan dengan hujan. Mengapa dengan hujan? Karena di Cungko sana masyarakatnya agraris, bercocok tanam. Maka kalau ada naga, ada hujan. Kalau ada hujan, nanti akan ada panen. Itulah dia. Lebih lanjut, penggunaan naga kemudian dipakai hanya untuk raja. Ya kan? Karena apa? Raja menggambarkan itulah dia. Dia dengan kata lain bermartabat, hebat, kuat, kokoh, ya, mulia dan seterusnya. Dia adalah, raja adalah apa sebutannya? Putra langit. Jadi boleh dikatakan orang Tionghoa kemudian melihat raja sebagai putra langit. Kita juga adalah apa? Ikut serta dengan raja menjadi putra langit. Kita menjadi manusia yang teguh dan ini. Nah, ini Bapak Ibu lihat gambar naga, ya, seperti ini. Dengan kata lain, ini dari simbol macam-macam, ya. Kumisnya apa? Kumis kambing, ya. Karena apa? Mengapa kambing? Karena bisa diambil kulitnya untuk pakaian, apalagi musim dingin. Kepalanya unta, ya. Lalu apa ini? Moncongnya babi. Menarik, seluruh anggota badannya bisa dipakai. Jenggotnya apa? Singa. Lalu cakar elang, sisik ikan, telinga kerbau, tanduk rusa, badan ular. Jadi Bapak Ibu lihat, semuanya ini menggambarkan apa? Bisa Bapak Ibu bayangkan nggak gambarannya? Makmur. Makmur. Maka orang Tionghoa harus makmur. Nah, untuk makmur harus berjuang. Jadi berbicara tentang naga, kita bisa berbicara panjang lebar. Ya, nanti dihubungkan dengan angpau, dengan Imlek, dengan lain-lain. Ya, tapi lihat Bapak Ibu, tolong perhatikan naga Tionghoa berbeda dengan naga Eropa. Bagaimana gambaran naga Eropa? Ini dia. Ya. Naga Tionghoa itu kan begini dong. Nah, naga Eropa begini. Apa? Naga Tionghoa mempunyai apa? Mutiaranya kan? Dan apa? Terbang tanpa sayap. Dan apa? Selalu ada awan. Nah, awan itu menggambarkan awan hujan. Naga Eropa menyemburkan api. Jadi kalau dilihat bentuknya seperti itu kan naga Eropa seperti dinosaurus bersayap. Betul tidak? Ini dinosaurus yang bersayap menyemburkan api. Jadi naga Eropa adalah naga yang jahat. Dan naga itu selalu menjaga emas.
Jadi di mana ada emas, di situ dijaga naga. Itu gambarannya. Naga Tionghoa tidak. Naga Tionghoa itu tanda kemakmuran, kekuatan, kemuliaan, dan dia selalu memberikan hujan. Beda kan? Saya pernah naik pesawat, saya membaca buku novel. Judul novelnya Hobbit. Bapak Ibu tahu Hobbit kan? Waktu itu belum dibuat film. Covernya warna hitam, di tengah-tengah cover gambar naga merah. Lalu di pesawat saya baca, kebetulan sebelah saya pendeta. Bapak Ibu, saya tahu dari mana pendeta, karena sebelum pesawat terbang, itu ibu pendetanya itu berdoa. Tuhan Yesus berkati pesawat ini, berkati pilotnya. Tangannya begini, berkati, berkati, berkati. Ya, oh ini pasti pendeta. Lalu sesudah itu dia lihat saya membaca, saya taruh, kelihatan cover dan gambar naga. Dia mulai tanya kepada saya, Pak, Bapak baca apa? Novel. Dia pikir mungkin saya baca buku setan atau apa. Novel. Ya apa itu isinya? Oh isinya ya saya bilang dongeng kok, cerita anak-anak. Lalu dikatakan, oh kenapa gambarnya naga? Oh dalam novel itu ada kisah tentang naga. Oh, mulai dia berkhotbah. Bapak tahu nggak? Naga itu adalah simbol setan. Dalam kitab Wahyu, dia cerita panjang lebar tentang naga di kitab Wahyu. Setelah cerita panjang lebar, dia mulai tanya. Dia mungkin agak sadar, Bapak agamanya apa? Saya ini pikir, saya mau ngetes ini pendeta ini mau ngomong sampai di mana? Ya, Bapak agamanya apa? Saya bilang, biasalah Pak, biasalah Bu Pendeta, orang Tionghoa agamanya apa? Saya tidak mau mengatakan saya Katolik, saya pastor, tidak. Ya, biar dia menafsir, saya tidak bohong loh Bapak Ibu. Saya kan katakan biasalah orang Tionghoa agamanya apa? Apa agamanya biasanya? Ini kan kesimpulannya dia. Ya kan? Oh, dia mulai bicara panjang lebar tentang naga. Terus saya tanya, Bu, saya melihat penjelasan Ibu tadi pura-pura tidak mengerti kitab suci kan? Tentang kitab Wahyu atau apa? Jangan-jangan keliru. Ibu bilang naga itu setan. Tidak, saya bilang. Oh, kaget dia. Naga bukan setan. Naga bagi orang Tionghoa adalah simbol berkat. Oh, enggak bisa dia kutip macam-macam. Sebentar Bu. Naga yang Ibu sebutkan itu dalam kitab Wahyu menyemburkan apa? Api. Nah, beda kan saya bilang. Naganya orang Tionghoa menyemburkan air. Ya, air memadamkan api. Jadi, ya naganya yang Ibu sebutkan itu sudah dipadamkan oleh orang Tionghoa. Jadi tidak usah khawatir, saya bilang. Oh, enggak bisa Pak, gini-gini. Dia cerita panjang lebar. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Ibu tahu nggak? Saya pernah baca-baca naga dalam kitab Wahyu. Ya, mungkin dia berpikir-pikir. Itu bahasa aslinya apa? Drakon. Drakon itu dari bahasa Yunani. Artinya apa? Ular besar, Bapak Ibu. Ibu, ular besar. Jadi kalau Ibu mau mengatakan naga, naganya orang Tionghoa bukan ular besar. Ya, karena apa? Jenggotnya saja jenggot singa, tandunya tandu rusa, sisiknya sisik naga, sisik ikat, ya, cakarnya cakar elang. Nah, Ibu bisa mengatakan itu ular besar, Ibu keliru. Terus dia mengatakan, mungkin ada setan di dragon yang berapi, Romo. Jadi singkat kata, semuanya itu ya saya bantah, tapi Bapak Ibu lihat. Jadi saya mau mengatakan, lihat, naganya orang Tionghoa dengan naganya Eropa itu berbeda. Ya, tapi baik. Dari sini kita bisa melihat bagaimana orang Tionghoa mulai merayakan kehidupan mereka. Pertama-tama, ya, tradisi-tradisi ini kemudian dirayakan dalam dua bentuk. Satu, perayaan musim. Ya, maka kita punya Dragon Boat Festival, Pecun. Ya, Pecun itu mendayung sampan. Ya, ada nanti sebentar lagi Mid Autumn Festival dengan Tiongchu Pian. Ya, ini perayaan musim. Dua, perayaan kepercayaan.
Lihat patung dewa-dewa diarak, orang pergi ke kelenteng untuk sembahyang, ya, sembahyang pada dewa-dewa dan seterusnya. Itu dia. Jadi ada dua perayaan yang kerap kali orang keliru melihatnya, ya. Nah, perayaan musim, ya, kita lihat contohnya Imlek, Sun Jie, ya, Yuan Xiao Jie atau Cap Gome, ya, atau Qingming Jie, membersihkan kubur, atau Qingbing, ya, atau Tuan Wu Jie, pesta bacang, ya, Pecun tadi, dan Zhongqiu Jie, pesta kue bulan. Nah, ini perayaan musim yang kemudian kita lihat diberi makna, diberi simbol, ya, lalu disesuaikan dengan bahasa, makanan dan sebagainya, ya. Menariknya, ya, saya sewaktu di Malang itu tiap hari bisa makan lontong cap gome. Nah, cap gome itu kan cuma cap gome, tapi lihat disesuaikan dengan kondisi sana. Mana orang Tionghoa mengenal makan lontong? Gak ada, ya kan? Tapi disesuaikan. Lalu yang penting adalah nilai moralnya. Apa sih yang mau kita rayakan dengan ini? Bapak Ibu tahu tidak Cap Gome itu perayaan apa itu? Iya, sesudah Imlek, apa yang mau dirayakan? Dengan lampion-lampion. Itu adalah hari Valentinnya orang Tionghoa. Karena apa? Dengan pakai lampion orang keliling, karena dulu perempuan juga tidak boleh sembarang berkeliaran, apalagi malam-malam, ya kan? Maka malam mereka keluar bawa lampion pesta. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya menarik. Ya, ceritanya, ya, orang ini, ya, kangen keluarga, tinggal di istana, tidak boleh keluar. Nah, bagaimana bisa keluar? Ya, penasihat raja ini kemudian membuat pesta Cap Gome. Supaya apa? Orang istana semua juga bisa keluar, bertemu dengan masyarakat. Dan laki perempuan bertemu lalu berkenalan. Nah, mulai, oh, ketemu jodohnya. Itu tujuannya. Itu maka pesta Valentin. Ya. Masalahnya perayaan-perayaan ini kemudian diberi cerita mitos, legenda, tahyul. Oh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu dia. Nah, bagaimana dengan perayaan-perayaan kepercayaan, misalnya Zhongyuan Jia, ya, jadi perayaan sembahyang rebutan, lalu itu yang disebut Hungry Ghost kan. Bapak Ibu, ini bahasanya jelek sekali orang Tionghoa. Kan setiap bulan 7 Cigui orang kan sembahyang untuk arwah. Tapi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu lihat kan, Hungry Ghost Festival. Bapak Ibu yang dikasih makan itu siapa? Keluarga toh, leluhur kan. Lah kenapa bahasa Inggrisnya jadi ghost, jadi hantu, jadi setan? Memang orang Tionghoa ini kesetanan. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, seluruh pusat perhatian orang Tionghoa pada apa? Dipusatkan pada apa? Kalau bilang orang Tionghoa, pikirannya cuma apa? Yang benar? Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu salah. Kalau orang Tionghoa, yang dipikirkan cuma yang kedua apa? Kalau nggak berguna ngapain dibuatkan? Tetapi bukan itu. Yang paling utama yang dipikirkan oleh orang Tionghoa adalah, atau bahasanya ya uhao. Maka pikiran orang Tionghoa yang paling utama adalah bagaimana ini dia. Fu itu apa? Bahagia. Ya. Jadi dari tulisan Fu itu di sebelah kirinya itu pakaian, ya. Terus apa lagi? Sebelah atasnya itu ikoutian. Jadi sekeluarga dapat makan. Nah, semuanya itu baru muncul kalau apa? Kalau orang Tionghoa melihat kekayaan sejatinya adalah apa? Orang Tionghoa mau kaya toh, tapi kekayaannya adalah ini dia, keluarga. Itulah dia. Baik Bapak Ibu, waktu kita sampai jam berapa?
masih ada Ini waktu. masuk pertanyaan ya Romo ya. Ya, boleh. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penjelasan Romo. Kita akan buka dengan seksi pertanyaan, tanya jawab, boleh bertanya. Ayo, ada yang mau nanya? Silakan. Gratis loh. Saya hitung sampai 3. Kalau 3 nggak ada yang nanya, setelah 3 pertanyaannya bayar ya. Kebetulan nih Romo, nggak boleh disia-siain waktu bertanya. Romo, saya mau bertanya. Tadi kan ada tata cara sembahyang untuk menghormati leluhur. Apakah nanti dibahas ataukah pertanyaan ini memang hanya pribadi ya? Adakah makanan yang secara spesifik dalam tradisi Cina, Tionghoa itu yang dilakukan dalam sembahyang leluhur? Karena walaupun saya Katolik 100%, di keluarga saya itu memang masih ada sembahyang. Menyediakan makanan tuh wajib yang daging ya, babi, ikan, dan ayam. Terus buah-buahnya juga spesifik dan ada kuenya juga spesifik gitu loh. Mungkin bisa diberikan pencerahan Romo. Terima kasih. Langsung dijawab. Langsung dijawab aja Romo. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya fokus kita tentang Feng Shui, tapi tidak apa-apa, saya akan menjawab. Begini, pertanyaannya adalah sebenarnya saya rumuskan lagi lebih ini ya. Boleh nggak sembahyang makanan untuk arwah? Itu dulu. Lalu yang kedua, apakah bentuk sembahyangnya bagaimana? Ya, Bapak Ibu, boleh tidaknya itu tergantung. Gereja tidak secara khusus menyebutkan itu. Ya, catatan itu yang penting. Tetapi kalau kita melihat kebiasaan atau yang dibuat gereja Katolik, saya sebut Taiwan supaya lebih jelas, ya, tidak ada larangan. Bahkan dalam hal menghormati arwah, gereja Katolik di Taiwan, mungkin juga di Malaysia dan juga di Singapura, ya setelah berdoa, air atau teh atau arak dituang ke tanah. Itu adalah cara penghormatan. Bapak Ibu lihat, orang-orang Tionghoa di film-film, kalau mereka duduk berkumpul lalu mengatakan, mari kita kenangkan teman kita yang telah meninggal. Mereka minum, dan dari minuman itu satu dituangkan ke tanah kan? Mengapa? Itu bentuk penghormatan, bukan bentuk menyembayangi atau memuja seperti memuja dewa atau Tuhan, bukan. Nah, menyangkut makanan, saya lupa Rasul Paulus mengatakan soal makanan persembahan kepada dewa-dewa. Paulus juga mengatakan, saya tidak mendapat wahyu atau apa dari Tuhan tentang ini. Tetapi Bapak Ibu, logikanya Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas, dewa-dewa itu ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Maka kalau kamu mempersembahkan, orang Katolik tidak mempersembahkan. Tapi kebiasaan orang Yunani dan Romawi zaman itu, ya, mereka mempersembahkan makanan kepada dewa-dewa. Oke, dengan mempersembahkan makanan kepada dewa-dewa, makanan itu boleh dimakan, sisanya dijual di pasar. Boleh nggak orang Katolik makan makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa? Boleh tidak? Paulus mengatakan, dewanya tidak ada, kamu makan atau tidak makan, satu, tidak ada untungnya bagimu, dua, juga tidak ada ruginya bagimu. Apalagi kalau kamu tidak yakin itu ada, ya makanlah, jangan hati nuranimu terganggu. Oke? Jadi makan saja, tidak ada masalahnya, kamu tidak dapat berkat, tapi kamu makan pun tidak celaka, karena itu adalah makanan. Tetapi, supaya tidak menjadi batu sandungan, sebaiknya jangan makan. Artinya apa?
Nah, repotnya kalau kita menghadapi keluarga yang sembahyang, lalu suruh kita makan. Makan tidak? Kenapa? Nah, ya, Bapak Ibu, sekali lagi karena keluarga kita tidak semua Katolik. Sekali lagi, kalau kita makan dengan hati nurani yang bersih, kita makan tidak ada berkatnya apa-apa, kita tidak makan juga tidak rugi apa-apa, ya sudah, menjaga relasi silakan makan tanpa harus takut. Ya, yang kedua itu yang penting. Kalau hati nurani kita tidak enak, lebih baik tidak makan. Ada dua alasan yang bisa saya berikan untuk tidak makan. Satu, makanan yang disembayangi itu sudah kena debu, kena lalat. Kalau makan mencret, maka lebih baik tidak makan, ya kan? Nah, untuk menghindari itu supaya tidak ada konflik dengan keluarga, bahasa yang paling gampang adalah maaf saya tidak makan. Karena apa? Diberitahu dokter harus diet, aman. Jadi tujuan kita makan adalah menjaga relasi dengan keluarga. Tapi hati nurani kita tidak perlu terganggu bahwa ini makanan persembahan kepada berhala atau tidak. Tapi juga kita mengatakan, yuk kita makan, ya siapa tahu dapat berkat. Kalau itu sudah mendua hati. Oke. Nah sekarang apa yang dipersembahkan menurut tradisi Tionghoa? Ya, mau kita ikuti baik, tidak kita ikuti juga tidak masalah. Tradisinya, Bapak Ibu lihat ini kan tadi mana? Jadi problemnya adalah alam semesta dan waktu. Dan orang Tionghoa tinggal dan hidup di dua pusaran besar alam dan waktu. Maka untuk menggambarkan seluruh alam semesta, orang Tionghoa sebutannya di sini disebut samsing. Apa itu? Hewan yang di langit, di darat, dan di air. Maka sembayangannya adalah memakai yang bisa terbang itu apa? Ayam. Ya, yang di darat babi, yang di air ikan. Itu sembayangannya. Nah, Bapak Ibu, kalau ditanya apa kebiasaannya ini, tetapi tidak semua orang mengikuti itu, boleh tidak? Boleh. Apalagi kalau kita mau berpikiran praktis, tadi kan ada praktis pragmatis toh. Apa? Orang tua kita yang sudah meninggal suka makan apa? Durian. Sembayangnya pakai durian. Habis sembayang kita yang makan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaannya boleh tidak boleh? Boleh tidak? Nah, ya kan? Boleh tidak bolehnya sekali lagi tergantung pada kita. Ya. Kalau sebagai bentuk kenangan kepada orang tua yang sudah meninggal, yang dia suka makanan ini, saya kira tidak ada masalah. Ini pendapat pribadi. Karena dokumen gereja tidak menyebutkan boleh tidak boleh. Bahkan gereja di Taiwan kadang-kadang juga ada buah di situ. Ya. Jadi kembali lagi ke hati nurani kita. Kalau kita merasa tidak, saya sudah Katolik dan jelas orang tua saya atau arwahnya tidak mungkin makan ini, dan kita merasa tidak perlu melakukannya, ya tidak usah. Karena apa? Makanan yang dipersembahkan itu bukan untuk dimakan arwah. Kalau dimakan repot kan orang Katolik, sembahyangnya pakai lilin. Di arwah kita, arwah orang tua datang makan lilin. Ya, jadi kalau kita merasa tidak perlu, ya tidak usah. Tapi sebagai kenangan, oh, orang tua saya suka ini. Dan juga waktu itu orang tua suka membelikan kita makan ini. Kita mau mempersembahkan itu, sesudah itu kita makan, tidak apa-apa. Sebagai kenangan untuk orang tua. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Baik, itu. Untuk pertanyaan berikut silakan Pak. Terima kasih Romo. Saya mau tanya, saya sering ngobrol gitu yang lebih senior saya, kalau yang Chinese begitu. Kalau dari pembicaraan beberapa orang itu ada suatu kebanggaan gitu, dia orang Tionghoa terus kalau kemarin tuh dia pokoknya harus melihat, maksudnya dia harus ke Tiongkok begitu. Walaupun dia sudah lahir di sini, besar di sini, sudah cukup lama di Indonesia, tapi kalau setiap pembicaraan dia selalu lihat apakah ada hubungannya seperti yang tadi Romo jelaskan, pemaparan Romo bahwa orang Tionghoa itu ada suatu kebanggaan, walaupun saya sudah di negeri seberang, saya harus kembali lihat begitu. Gitu Romo. Terima kasih. Baik, betul, saya sangat setuju.
inilah dia. Jadi dimanapun dia, sejauh dia merasa dirinya sebagai orang Tionghoa, dia pasti bangga. Karena ini, dia keturunan naga. Ya, itu. Yang kedua ya, karena kulturnya tinggi. Jadi kebanggaan, patriotisme dan sebagainya itu muncul dari sini, meskipun sudah lahir dan besar di negara manapun. Kalau Bapak Ibu mendengar lagu Long De Chuan Ren, juga bisa dikatakan lahir dimanapun tidak penting. Ya kan lagunya Yao Yan de Di Fang You Yi Tiao He. Jauh di sana ada sungai namanya Huang He. Ya. Jauh di sana ada sungai Jiang namanya Changjiang. Jauh di sana artinya apa? Saya tidak dekat Huang He. Tapi saya bangga karena saya juga, darah saya adalah darah keturunan naga. Di kebanggaan itu ada. Bahkan apa? Saya lihat di orang-orang tua yang masih hidup, ya umur 80-90 sekarang. Kalau dia nonton film, nonton itu? Ya dari CTV atau apa itu kan? Ya siaran cumpuk. Kalau ada lagu kebangsaan dia bisa berdiri tegak. Saya pikir ini apa-apaan gitu. Tapi ya, jadi kebanggaan. Ya, kedua itu adalah budayanya. Nah, kelebihan salah satu orang Tionghoa adalah ajaran tadi orang-orang bijak yang mengajarkan seperti kata Romo Bono tadi, manusia kita harus menjadi manusia unggul. Ya, manusia yang unggul itu apa? Itu disebut jinzi. Ya, jinzi. Apa itu? Orang yang terpelajar, orang yang tahu tata krama, orang yang tahu belas kasih. Singkat kata, semua yang diajarkan oleh orang-orang bijak zaman dulu itu yang menjadi gambaran orang Tionghoa. Singkat kata, apakah orang lain seperti itu? Tidak. Kita adalah orang yang seperti itu. Itulah cara orang Tionghoa bangga pada dirinya sendiri. Ya, begitu? Oke, cukup untuk sesi kali ini. Yang pertama kita selesaikan dulu aja, karena udah waktunya break. Oke. Jadi kita break dulu, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan di sesi yang berikut ya. Oke, sekarang kita boleh break ya. 10